kasih telah menghubungi di kantor saya. Saya menjelaskan mengenai KPK ya. Betul, Bupati Melawi kita laporkan ke KPK hari Senin yang lalu. Tetapi berita tragisnya Bupati menolak dengan mengatakan dia tidak korupsi. Lalu pertanyaannya, kalau tidak korupsi, dari mana harta dia yang bertambah dalam 2-3 tahun ini? Ada 7 kelompok gitu loh, yang saya jelaskan di sini. Ada 62 hektar, ada 50 hektar, dan sebagainya. Dari mana diperoleh itu? Kemudian ada rumah, dan sebagainya. Ini nih, tambah di hartanya sebesar ini. Nah, dari mana itu kan? Nah, satu lagi, dia bilang dia tidak korupsi, tetapi langsung bunuh diri. Langsung bunuh diri, bendahara salah satu puskesmas yang di Pras selama ini. Nah, jadi mau bilang apa dia kepada keluarga yang bunuh diri ini? Keluarga ini yang bunuh diri mungkin ketakutan karena kita lapor KPK. Dia sebagai bendahara mikir kan, yang selama ini diam-diam kemudian bunuh diri. Itu baru salah satu yang dipras-pras. Bagaimana dengan 10 lagi puskesmas itu? Itu kan semua diambil uangnya. Kemudian ada 7 perusahaan besar. Ditetapkan pajaknya nihil. Kok 7 perusahaan besar dengan berbagai pabrik bisa nihil pajak? Bagaimana ceritanya itu? Ini kan harus besar pajaknya, harus 10 miliar misal satu perusahaan kali 7 70 miliar gitu. Tapi kok ditetapkan pajaknya nihil? Kemudian bagaimana dengan KPK? Bagaimana dengan yang mengaudit keuangan itu? BPK dan BPKP. BPK. Bagaimana bisa dia dapat 2 tahun berturut-turut akreditasi paling tinggi? Tapi bagaimana itu orang di kantor bupati itu ada yang ditugasi untuk menyerahkan uang ke situ supaya dapat audit yang lebih bagus hasilnya. Kemudian bagaimana negara seperti ini hanya dapat 43 miliar sementara dia dapat ratusan miliar? Gitu loh, itu pertanyaannya. Oleh karena itu harus segera diperiksa KPK supaya terungkap semua. Menurut saya luasnya itu lebih besar dari Singapura. Nah, 10.000 kali 10.000 lebih. Kok dapatnya 43 miliar aja? Itu pemborosan. Lagi bagus bupatinya ganti dengan yang baru. Sayang kabupaten yang baru diperas-peras begitu ya. Itulah kira-kira mengenai laporan mengenai KPK. Bang, terkait yang ada bunuh diri ini ada indikasi ke sana Bang, berarti Bang ya udah. Ya, saya lapor di KPK hari Senin. Bunuh diri kalau nggak salah itu hari apa itu? Tidak berapa lama. Selasa ya. Tapi sejauh mana Bang KPK Bang? Artinya sudah melalui proses. Responnya seperti apa responnya terhadap laporan KPK belum merespon saya. Tetapi saya perkirakan akan segera. Tapi juga akan kawal ya? Tapi udah diterima kemarin ada pertemuan dengan komisioner KPK atau Sudah diterima suratnya nih. Nih. artinya bukti-bukti udah masuk ke KPK atau belum Bang? Sudah. Berarti ya. Tinggal nanti dimintain keterangannya lebih lanjut Bang ya? Iya. Jangan, udah saya ingatkan di KPK. Jangan seperti zaman yang dulu. Dibilangnya hoax, begitu saya tunjukkan minta maaf dia. Si Firly Bahuri kan minta maaf, balik saya dicium-cium kan gitu. Maka karena dia tersangka oleh juniornya Kapolda Metro Jaya,
Maka aku bilang, udah di sana aja kau, tepuk-tepuk aja pantat Kapolri sama Wakapolri. Pasti kau tidak apa-apa, saya bilang gitu. Maka tidak apa-apa kan sampai sekarang. 43 tahun saya polisi bang, katanya. Ya udah kau di sini aja, aku di sana aja, kau tepuk-tepuk aja pantatnya. Aku tidak mau jadi pengacaramu, saya bilang. Yang penting kau saya kasih solusi, saya bilang gitu. Bang, soal ini bang, katanya bupati itu murka, artinya ini ada pesanan karena ini kan mau menjelang pilkada nih. Tanggapan abang sendiri gimana nih tentang bupati? Ya kan begini, ada pembangunan, hanya digunakan uangnya 10%. Pembangunan di sini rentetan, pembangunan di rentetan kecamatan. Kemudian uang yang 100% kemana? Yang dibangun sini cuma 10 sampai 20 rumah. Harusnya 250. Di sini 10 rumah. Kemudian di sini 10 sampai 15 rumah. Total semua berapa persen? Anggarannya keluar 25 miliar. Kemana itu? Kemudian ada juga misalnya untuk membayar 102 miliar ini kan utang ke negara. Kemudian dicabut-cabut dari yang lain, anggaran yang lain. Dicabut ini 5 miliar, PPR 10 miliar dan sebagainya, terkumpullah 100 miliar. Itu kan kejahatan namanya. Oke. Bang, bisa jelasin nggak bang bentuk korupsi apa selain pengadaan air bersih, terus retribusi pajak bang ya? Apa aja? Pajak itu gratis dibikin. Tapi apakah 7 perusahaan besar itu yang di sana berkembang itu dengan lengkap dengan pabrik-pabriknya, apakah 0%? Itu bahan pertanyaan. Kalian harus ke sana investigasi. Kemudian kalau tidak benar, ngapain dia mengajak saya ketemu? Langsung diutus temannya. Berarti ada sempat komunikasi dari. Saya bilang sama temannya, percuma. Saya tidak 100 miliar pun dikasih, nggak mau saya. Karena udah lebih 100 miliar saya disuap Sambo di sini, diantar ke sini uangnya. Uangnya judi online. Yang antar Brigjen lagi. Apalagi ini uangnya uang rakyat gitu loh. Bang, apa sih bang yang mendorong abang nih? Abang artinya kan tinggal di Jakarta, kampung halaman di Medan, tapi ini di luar dari wilayah yang kota abang nih, atau daerah yang abang tempat, tapi abang tetap begitu getol nih mengurusi orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Apa mungkin yang mendorong abang melakukan hal itu? Yang mendorong saya itu, saya rindu Indonesia ini bagus. Saya itu rindu. Apalagi saya bikin partai politik untuk membangun bangsa ini. Memang partai politik saya itu belum bisa diterima oleh masyarakat. Nah, apalah kira-kira daya saya kalau tidak kalian dukung, ya kan? Maka kalianlah pendukung-pendukung yang hebat yang memberitakan ini ke seluruh tanah air. Kalau misalnya ada seperti ini mau pemilu tahun ini kan dibilang efek pemilu ya. Kemudian partai politik semua berkumpul jadi satu. Itu apa? Karena satu partai politik minta berapa dikali berapa, kan gitu. Maka berkumpullah menjadi satu. Kan itu pokok persoalan negara kita ini. Udah paham belum saya bilang gitu? Iya. Itu. Oke, berarti untuk kasus korupsi di Melawi ini apa bang langkah hukum selanjutnya dari abang sendiri? Ya, pertama ini menunggu dari KPK kapan kita diperiksa. Kemudian kita lengkapi lah ini dan kita siapkan berkasnya sebanyak ini. Masih banyak, itu baru 3 korupsi ya. Kita siapkan nih semua korupsi yang ada di Kabupaten Melawi. Di sini lengkap semua. Nah, Bapak Isura ini apakah layak jadi bupati seperti ini? Kalau dia bilang dia layak, kok menghubungi saya? Bang, berarti tegaskan lagi dikit bang, abang sudah
diajak pertemuan oleh perwakilan dari Bupati Melawi itu ya, tapi abang udah menolak ya? Menolak saya. Menolak ya. Oke. Nggak perlulah, saya nggak mau kenal yang begitu, saya bilang gitu. Kecuali dia bilang dia menyesal dan bertobat, ya oke nggak apa-apa saya bilang.